Saudara dan saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera Tuhan senantiasa tinggal dalam hati kita di mana saja berada. Tuhan memberkati. Katekese kita pada hari ini bersifat refleksi teologis dan tema yang diangkat adalah iblis suka perdebatan, Yesus mengajarkan keheningan. Sebuah refleksi teologis. Saudara dan saudari yang terkasih, dalam banyak kisah kitab suci, iblis sering tampil melalui keributan kata-kata, perdebatan, dan manipulasi logika. Sejak awal sejarah keselamatan, iblis tidak menyerang manusia dengan pedang, tetapi dengan argumentasi yang memutarbalikkan kebenaran. Nah, dalam kitab Kejadian, pasal 3 ayat 1, ular tidak memaksa Hawa untuk berbuat dosa, tetapi ular mengajak berdialog, mempertanyakan dan meragukan sabda Allah dengan berkata, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Di sini kita melihat metode klasik dari iblis menciptakan perdebatan terhadap firman Allah. Iblis tidak selalu menolak kebenaran secara langsung, tetapi membingungkannya melalui diskusi panjang tanpa ujung atau perdebatan yang tidak mempunyai hasil. Nah, dalam tradisi rohani gereja, para bapak gereja sering mengingatkan bahwa iblis sangat senang ketika manusia sibuk berdebat daripada mendengarkan firman Tuhan. Sebaliknya, Yesus menunjukkan jalan yang berbeda, keheningan yang penuh ketaatan kepada Bapanya. Dalam banyak peristiwa Injil, Yesus tidak terjebak dalam polemik dan perdebatan yang tidak perlu. Ketika Yesus diadili oleh para pemimpin agama dan di hadapan penguasa Romawi, Yesus sering memilih diam dan diam. Injil mencatat bahwa ketika Yesus dihadapkan kepada Herodes, Yesus sama sekali tidak menjawab. Baca Lukas 23 ayat 9. Keheningan Yesus bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan rohani. Dalam keheningan itu, Yesus menunjukkan bahwa kebenaran tidak selalu membutuhkan perdebatan untuk membuktikan dirinya. Kebenaran memiliki wibawa ilahi yang melampaui retorika manusia. Dalam tradisi spiritual Katolik, keheningan selalu dipandang sebagai ruang di mana Allah berbicara. Nabi Elia tidak menemukan Tuhan dalam angin yang ribut, gempa yang hebat, atau api yang bernyala, tetapi dalam suara angin sepoi-sepoi. Baca 1 Raja-Raja 19 ayat 12. Ini mengungkapkan bahwa Tuhan sering hadir dalam ketenangan batin, bukan dalam hiruk-pikuk perdebatan. Karena itu, ada perbedaan spiritual yang sangat dalam. Yang pertama, iblis menyukai kebisingan. Iblis menyukai perdebatan tanpa akhir dan ego yang ingin menang. Sedangkan Yesus mengajarkan keheningan, kerendahan hati, dan ketaatan pada kebenaran. Nah, perbedaan sering memberi makan kesombongan intelektual, sementara keheningan
memberi ruang bagi kebijaksanaan ilahi. Saya ulangi lagi pernyataan ini. Perdebatan sering memberi makan ke kesombongan intelektual, sementara keheningan memberi ruang bagi kebijaksanaan ilahi. Orang yang terus-menerus ingin menang dalam debat sering lupa untuk mendengarkan Tuhan. Yesus sendiri mengingatkan, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Baca Matius 11 ayat 15. Mendengar membutuhkan keheningan hati. Saya ulangi lagi, mendengar membutuhkan keheningan hati. Bagi kehidupan iman, refleksi ini menjadi pengingat penting. Tidak semua perdebatan perlu dimenangkan. Kadang-kadang kesetiaan kepada Allah justru terlihat dalam kemampuan untuk diam, untuk merenungkan, dan membiarkan kebenaran Allah bekerja dengan caranya sendiri. Akhirnya, spiritualitas Kristiani bukan spiritualitas orang yang paling keras bersuara, orang yang paling semangat untuk berdebat, tetapi spiritualitas orang yang paling dalam mendengarkan firman Tuhan. Karena dalam keheningan hati kita menemukan bahwa suara Tuhan selalu lebih kuat daripada semua perdebatan dunia. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.